Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngopi Yuk. Kali ini di sini saya sendiri, tidak bersama siapa-siapa, karena Al Ustadz Zaki sedang uzur syar'i. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang bab yang kemarin atau yang di video sebelumnya tuh sudah saya singgung atau bahas sedikit, yaitu pada video short video yang jelasnya itu tentang pentingnya sholat sunnah. Nah, sebelumnya saya buka dulu dengan mukadimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur jelas dan selalu kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita, untuk penonton channel Ngopi Yuk sekalian yang masih tetap menonton dengan keadaan sehat walafiat sampai detik ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti, yang dapat membawa kita dan menerangi kita di padang mahsyar nanti. Nah, kita lanjut, yaitu pentingnya sholat sunnah. Sholat sunnah ini ibaratkan kita itu makan nasi. Nasi itu diibaratkan sebagai sholat fardunya atau sholat 5 waktunya, teman-teman. Kenapa? Karena kita makan nasi itu wajib kan. Apalagi orang Jawa atau orang Indonesia itu kalau udah makan pisang, makan roti, makan apapun, makan bubur pun, kalau belum makan nasi pasti belum disebut makan. Pasti begitu. Nah, kenapa di sini saya mengibaratkan nasi sebagai sholat fardu? Karena sholat fardu itu wajib. Kita harus menunaikan atau mendirikan 5 waktu. Nah, makan nasi kita kan juga wajib. Sehari 3 kali. Ya toh? Nah, untuk sholat sunnah ini kita ibaratkan lauknya atau pelengkapnya lah. Kenapa? Karena sholat sunnah di sini kan sifatnya juga sunnah ya. Jika kita menunaikan, kita mendirikan, kita mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkan juga nggak apa-apa, nggak berdosa gitu. Tapi pada saat Rasulullah atau untuk Rasulullah, untuk sahabat-sahabat itu sholat sunnah untuk mereka itu adalah wajib. Karena apa? Nah, di sini ini pentingnya. Karena di sini kita mendirikan sholat fardu atau menunaikan sholat fardu itu kan jika kita berjamaah di masjid, kita mendapatkan 27 derajat pahala. Nanti belum kita perjalanan dari rumah kita, langkah kaki kita itu dihitung, setiap langkahnya akan diampuni dosanya. Terus sampai ke masjid, kita masuk masjid dengan keadaan suci dan berwudu, lalu kita mendirikan sholat berjamaah, itu ada pahala semuanya. Tapi di dalam sholat jamaah itu kuncinya adalah imam. Jika imamnya benar, jika imamnya khusyuk, makmumnya itu jelas ikut khusyuk, begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sholat jamaah walaupun imam khusyuk pun, dalam hati kita pasti ada sering lah, bahkan aneh sendiri itu juga terkadang sholat tuh juga masih mikir, oh nanti makan apa ya, nanti masih mikirin kerjaan atau mikirin tugas gitu, pasti itu masih kepikiran. Nah, di situ akan mengurangi pahala dari yang 27 derajat tadi. Nah, kenapa ada sholat sunnah atau kita harus pentingnya sholat sunnah untuk kita?
Salah satunya untuk melengkapi atau menutupi kekurangan pada sholat fardu kita. Misalnya nih, sholat fardu kita yang jamaah saja, jika kita tidak khusyuk pun kita tidak akan bisa menggapai atau memiliki 27 derajat pahala. Bisa jadi kita cuma dapat 20, bisa jadi kita cuma dapat 15, bisa jadi kita cuma dapat 10. Kenapa? Tergantung kita. Kita sholat tuh bisa baca Al-Fatihah enggak? Atau cuma ikut imam. Jadi beberapa mungkin masih banyak di sekitar kita orang yang sholat itu belum bisa baca Al-Fatihah. Tapi alhamdulillah niatnya untuk datang ke masjid itu sudah terhitung. Karena apa? Bagi seorang laki-laki itu kalau ke masjid sholat jamaah di masjid itu ya wajib. Jangan sampai sholat jamaah itu di rumah sendiri. Wah, orang berjamaah di masjid dengan pahala 27 derajat saja itu pahalanya belum tentu mencapai 27 karena tergantung tingkat kekhusyuannya, tingkat ya tadi Al-Fatihah aja nggak bisa, masa ya dihitung 27 kan enggak. Sebentar, ngopi dulu. Nah terus apalagi jika kita sholat jamaah di rumah, wah apalagi nih, sholat jamaah di rumah cuma dapat 1 pahala. Belum nanti kita masih mikirin tempe yang gosong, jemuran yang baru saja kering terus hujan, nanti ikan di piring nanti diambil kucing, kan belum tentu kita khusyuk di rumah. Makanya sholat sunnah ini fungsinya yaitu menutup kekurangan dari sholat fardu. Karena apa? Amal yang akan dihisab pertama kali di yaumul kiamah nanti yaitu sholat. Jadi senakal-nakalnya kalian, di teman-teman yang sedang menonton ini, sebandel-bandelnya kalian, kalau kata orang Betawi, sebangor-bangornya kalian, atau beling, kalau orang Jawa tuh bilang sembeling-belingnya kalian tuh, jangan lupakan sholat tepat waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid. Masya Allah, itu akan benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, sangat berpengaruh sekali. Coba saja teman-teman terapkan selama sepekan dulu sholat jamaah terus di masjid, berjamaah tepat waktu, pasti nanti ada perubahan. Coba saja. Terus nanti tambah sebulan. Kalau nyaman tambah lagi setahun. Masya Allah. Nah, terus gini, untuk menyempurnakan sholat begitu. Karena pahala kita tuh belum tentu genap 27. Jadi kita genapi dengan sholat sunnah. Jadi teman-teman tetap tunaikan sholat. Walaupun kalian beling, walaupun kalian suka berbicara kotor, walaupun kalian nongkrong itu cuma yang ngopi-ngopi doang, udut, terus intinya tuh cuma nongkrong, nggak ada pembahasan yang penting atau yang lainnya. Jadi alangkah baiknya itu yaitu kalian minimal tuh ya sholat tepat waktu, sholat di masjid. Nanti insya Allah akan sangat berpengaruh sekali pada kehidupan kalian. Karena apa? Sholat yang pertama kali, maksudnya amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Nah, kalau sholat fardu kita nggak lengkap, atau masih misalnya pahala masih 20 atau 15, kita amalan yang kedua tuh yang dihisab itu sholat fardunya. Jadi misalnya nih malaikat tuh gini. Coba itu si fulan itu, misalnya namanya si Zaki. Itu sholatnya genap nggak? Itu bisa nggak? Itu bisa. Al-Fatihah hafal nggak itu? Kalau misalnya nggak hafal, itu paling cuma 10 doang, 10. Nah, dilihat tuh, itu si Zaki tuh sering sholat sunnah nggak itu? Nah, dilihat tuh, kalau misalnya sering, nah pahala dari sholat sunnah itu dihisab untuk melengkapi
sholat fardu tadi. Nah, ini aneh terangkan secara gampang agar teman-teman atau sahabat hijrah dari Ngopi Yuk ini bisa menerimanya dengan gampang lah, bisa masuk langsung ke hati teman-teman. Mungkin cukup sekian dari penjelasan pentingnya sholat sunnah pada mini kajian lah ya. Soalnya saya sendiri, jadi kalau podcast nggak bisa dibilang seperti podcast, karena kalau podcast itu harus minimal 2 orang. Jadi karena saya sendiri, ini termasuk konten baru, yaitu kajian mini kajian lah ya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga bisa menginspirasi semangat terus dalam berhijrah. Jangan pernah lupakan sholat walaupun kalian punya banyak dosa. Ada sedikit kisah orang yang telah membunuh 100 orang atau pernah membunuh banyak sekali pembunuhan yang telah dilakukan oleh dia. Dia sedang ingin hijrah, sedang ingin tobat. Dia pengen atau mau menghadiri kajian, di tengah jalan dia mati. Tapi dia masuk surga. Karena apa? Dia sudah tobat, dia sudah berniat untuk hijrah. Jadi sudah dihitung pahala karena niatnya ingin kajian atau mengkaji ilmu, begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.